Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sukandarman. Ya. Sekarang ya kita akan membahas tentang sholat berjamaah dan munfarid pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah dan juga apa yang dimaksud dengan munfarid? Ya, kita akan bahas bersama-sama. Sholat berjamaah dan munfarid. Standar kompetensi memahami tata cara sholat berjamaah dan munfarid. Kompetensi dasar menjelaskan pengertian sholat jamaah dan munfarid dan bisa mempraktekkan sholat jamaah dan sholat munfarid. Indikator menjelaskan pengertian sholat berjamaah dan hukum melaksanakannya. Menjelaskan pengertian sholat munfarid, menjelaskan keutamaan sholat berjamaah dan sholat munfarid, menjelaskan syarat-syarat mendirikan sholat berjamaah, menjelaskan halangan-halangan sholat berjamaah, menjelaskan tata cara sholat berjamaah, menjelaskan tata cara sholat munfarid, mempraktekkan sholat berjamaah, dan yang terakhir adalah mempraktekkan sholat munfarid. Apa itu sholat jamaah? Sholat jamaah ialah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan terdiri dari imam dan makmum dengan persyaratan tertentu. Jadi sudah bisa dikatakan sholat berjamaah apabila ada dua orang yang sholat, yang satunya menjadi imam dan satunya menjadi makmum. Jadi minimal orang sholat berjamaah itu adalah dua orang, yang satu jadi imam, satunya menjadi makmum. Apa hukum melaksanakan sholat berjamaah? Hukum melaksanakan sholat dengan cara berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan atau dikuatkan. Karena sholat berjamaah lebih utama segala-galanya jika dibandingkan dengan sholat munfarid. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Syarat-syarat imam. Orang yang menjadi imam ada syarat-syaratnya. Satu, orang yang bacaan Al-Qur'annya fasih. Yang kedua, mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Tiga, diutamakan orang yang lebih tua di antara anggota jamaah yang lain. Lalu bagaimana kalau yang tua ini tidak bisa? Boleh, kalau ada yang muda, yang fasih dan lain sebagainya itu boleh. Meskipun tua tapi tidak bisa, ya tidak dianjurkan untuk menjadi imam. Artinya melafadzkan ayat suci Al-Quran atau bacaan-bacaan dalam Al-Quran masih belum baik, boleh yang lebih muda untuk menjadi imam. Tidak boleh mengikuti gerakan sholat orang lain. Jika sholat berjamaah terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka yang menjadi imam harus yang laki-laki. Tidak boleh perempuan, meskipun yang perempuan lebih fasih ataupun lebih tua umurnya. 6. Jika jamaah terdiri dari perempuan saja, maka imamnya boleh perempuan. Syarat-syarat menjadi makmum. Ini adalah beberapa syarat menjadi makmum. Harus berniat menjadi makmum, itu yang pertama. Ya, contoh salat zuhur, sholli fardhu zuhri arba rakaatin adaan mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, ya, selama proses menjadi makmum atau selama proses sholat mengikuti gerak-geri imam dan tidak boleh mendahului.
mengetahui gerakan-gerakan imam baik secara langsung maupun melalui makmum yang berada di belakang imam. Makmum dan imam harus berada dalam satu tempat. Tidak boleh imamnya di masjid ini, makmumnya ada di rumah atau makmumnya ada di luar dan lain sebagainya. Tempat berdiri makmum tidak boleh sejajar atau lebih depan daripada imamnya. Makmumnya harus di belakangnya imam, tidak boleh di depannya imam. Cara sholat makmum harus sama dengan sholat imam. Makmum tidak boleh mendahului atau lebih lambat dari gerakan imam. Lebih 2 rukuk. Laki-laki tidak boleh bermakmum pada imam perempuan atau waria. Ya. Makmum tidak boleh mengikuti imam yang batal sholatnya. Apabila imam melakukan kesalahan atau lupa, maka bagi makmum laki-laki wajib mengingatkannya dengan cara membaca subhanallah. Sedangkan bagi makmum perempuan menepukkan telapak tangan yang kanan ke punggung tangan yang kiri. Selanjutnya, tata cara menjadi imam. Imam berdiri paling depan dengan menghadap kiblat, berniat menjadi imam pada sholat yang dikerjakan. Mengucapkan takbir dengan keras setiap pindah gerakan sholat, dan juga pada bacaan salam yang pertama sebagai komando pada anggota jamaah. Membaca dengan keras bacaan surat Al-Fatihah, surat pendek pada rakaat yang pertama pada sholat maghrib, isya dan subuh. Tata cara menjadi makmum. 1. Makmum mendengarkan bacaan surat Al-Fatihah yang dibaca oleh imam sampai selesai. Yang kedua, makmum mengucapkan semua bacaan sholat dengan suara pelan, kecuali bacaan amin. 3. Pengaturan shaf atau barisan sholat jamaah hendaklah lurus dan rapat. 4. Jika makmum terdiri dari 3 orang atau lebih, maka hendaklah memposisikan dirinya di belakang imam hingga penuh. Halangan sholat berjamaah. Boleh tidak berjamaah apabila 1. Karena hujan, karena ada angin, sakit, ya, karena sangat lapar dan haus, sedangkan makan atau minuman sudah tersedia, begitu juga ketika sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Karena baru makan makanan yang busuk dan baunya sukar dihilangkan seperti bawang, petai dan lain sebagainya. Karena halangan lain sehingga membawa kesulitan untuk menjalankan sholat berjamaah. Pengertian sholat munfarid yaitu sholat yang dilakukan sendirian. Maksudnya tidak berstatus sebagai imam dan tidak pula berstatus sebagai makmum. Ini adalah persamaan antara sholat munfarid dan sholat berjamaah. Sama dalam hal syarat-syarat dan rukunnya, sama dalam hal bacaan dan gerakannya, sama dalam hal waktunya, sama dalam hal sunnah yang membatalkannya. Perbedaannya dari niat, sholat jamaah dan ada imam dan ada makmum, sedangkan munfarid tidak ada. Beda tata cara dan ketentuannya dari sisi keutamaan dan pahala yang diterima bagi pelakunya berbeda. Ya, sekian ya tentang sholat berjamaah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.